Salam sejahtera Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, dalam memperingati Jumat Agung dan Paskah, hati kami diliputi oleh rasa syukur yang besar. Kami ingin menyembah Dikau, mencium kakimu, dan mengucapkan banyak terima kasih. Engkau Allah Tritunggal yang patut dipuji. Basuh kami oleh darah Tuhan Yesus yang kudus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami kiranya dikendalikan Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, seorang penulis terkenal bernama Philip Yancey mengatakan ketika dia membaca biografi Martin Luther King, ada 10% dari buku itu menceritakan kematian Martin Luther King yang oleh kekerasan. Tapi yang menarik, kalau kita belajar kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka ada sekitar 25% sampai 33% menceritakan minggu terakhir, menceritakan masa kesengsaraan Yesus. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa kematian Yesus menjadi sentral? Seperti kata Paulus, sesuai kitab suci, Yesus mati. Di negara tertentu, hari Jumat kematian Yesus diperingati dengan nama Good Friday. Hari Jumat yang baik, Jumat Agung. Tapi kalau jujur, Jumat itu juga Jumat yang kelam, Jumat yang hitam pekat, Jumat yang betul-betul mengerikan. Tapi berhubung adanya Paskah, maka Jumat itu bukan saja Jumat yang hitam pekat, tapi menjadi Jumat yang agung karena 3 hari kemudian ada Paskah. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus disalibkan, dieksekusi, tidak dalam bangunan yang terpencil, tidak jauh dari keramaian dan kesibukan kota. Yesus justru disalibkan di tengah perayaan akan memperingati perayaan Paskah, di mana diduga ada sekitar 2,7 juta orang dari seluruh penjuru mengikuti upacara di Yerusalem. Mengingat Yesus tidak tidur sepanjang malam, dipukuli dengan tentara Romawi dengan brutal, dipakukan dengan kejam oleh para prajurit, kita dapat menyimpulkan Yesus sangat-sangat kesakitan. 6 jam Yesus digantung di kayu salib, napasnya tersenggal-senggal, sendi-sendinya seperti lepas, seperti copot, wajahnya bengkak,
ludah bercampur darah ada di wajahnya, serangga berterbangan di tubuhnya. Ibu bapak, jangan pernah lupa, Jumat yang kelam, Jumat yang hitam pekat adalah bentuk hukuman penyaliban bagi Yesus yang sangat nista dan menyakitkan bagi seorang manusia. Saudara, Allah yang menjadi manusia pada hari Natal, Allah itu datang ke dalam dunia dalam diri Yesus yang sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Yesus tidak datang ke dunia untuk bertemu dengan teman-temannya. Yesus datang ke dunia untuk mati bagi musuh-musuhnya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang kepada satu bangsa yang menolak hukumnya, yang membunuh para nabinya, yang menginjak-injak pelataran bait sucinya dengan kepentingan bisnis. Ibu bapak, Allah menjadi manusia untuk bangsa-bangsa yang mengganti kebenaran Allah dengan dusta. Jiwa manusia Yesus tersiksa di Taman Getsemani. Demikian pula jiwa dan rohnya. Dagingnya tercabik-cabik, terkoyak-koyak di Kalvari. Menurut cerita yang dapat dipercaya melalui fakta sejarah, jikalau seorang akan disalibkan, tangannya diikat di belakang, punggungnya dipukul dengan cemeti. Cemeti di mana di ujungnya diberi tulang, diberi tembaga, diberi alat-alat yang tajam untuk mengambil sebagian kulit dan sebagian dagingnya. Yesus ditampar, diludahi, diberi mahkota duri. Baru-baru ini saya periksa darah, diambil darahnya di lengan saya. Tidak terasa karena susternya itu pandai sekali. Tapi ketika Yesus ditancapi dengan duri dari tanaman, itu bisa sekitar 5-8 cm. Ditancapkan dengan kasar, ada sekitar 50-100 duri. Saudara, itu sangat-sangat menyakitkan. Ditambah lagi mahkota duri itu dipukul dengan benda keras, sehingga pasti itu sangat-sangat menyakitkan. Saudara, kita tidak bisa membayangkan penderitaan Yesus di atas kayu salib plus penghinaan, perendaan. Saudara, yang namanya penghinaan, perendahan itu melukai setiap orang. Seorang pernah bercerita bahwa dia membeli air mineral di galon. Dia langganan di tempat itu, tapi suatu saat ganti yang mengantar. Orang yang mengantar ini suatu saat marah-marah karena dia agak terlambat membukakan pintu. Saudara, orang yang menceritakan ini berkata, setelah tahu orang ini marah-marah, padahal sudah diberi penjelasan, dia tidak mau membeli lagi di tempat itu. Kenapa? Bagi dia, kenapa orang itu marah? Andai kata terlambat, kan bicara dengan baik-baik. Dengan kata lain, kemarahan, meremehkan orang, kemarahan membuat orang dilukai, dipermalukan, dihina. Saudara ingat, Yesus itu dipermalukan. Pakaiannya diambil. Ada yang mengatakan dia telanjang ketika disalib. Ada yang mengatakan hanya pakai seperti celana dalam. Tapi yang pasti, saudara, Yesus tidak disalibkan di tempat terpencil, tapi dia diarak
dipertontonkan, dipermalukan, sengaja diperlakukan demikian. Kalau saudara seorang pedagang, memiliki ratusan pegawai, memiliki ribuan pegawai, saudara beri perintah kepada pegawai saudara. Kalau saya telepon, tolong diterima. Di situ ada gambar saya. Tapi pegawai saudara ada beberapa yang tidak mau menerima telepon saudara. Tanpa memberi alasan yang pasti, maka saya yakin pedagang itu akan marah. Dan dia berkata, kamu pegawaiku, seharusnya menerima telepon saya, karena saya pasti ada kepentingan. Inilah yang namanya sopan santun. Seorang pembeli tidak mau diperlakukan kasar oleh penjualnya. Seorang bos, seorang pemilik toko atau pemilik perusahaan tidak mau diremehkan oleh pegawainya. Bagaimana mungkin pencipta alam semesta? Bagaimana mungkin CEO alam semesta yang disembah jutaan malaikat, serafim, makhluk surgawi yang sangat dekat dengan tata surgawi, tidak pernah berani melihat wajah Allah, tetapi menutupi wajahnya dengan yang dilambangkan sayap itu sendiri. Tapi Yesus diseret, diludahi, dicaci maki, ditampar, dipermalukan. Saya yakin seluruh malaikat di surga bergejolak melihat rajanya diperlakukan demikian. Malaikat-malaikat siap-siap turun tangan untuk menolong. Satu kata dari Yesus akan mengakhiri penderitaannya. Saudara lihat perjanjian lama. Peristiwa Sodom dan Gomora, di mana Allah menumpahkan api untuk menghukum orang Sodom dan Gomora. Saudara ingat juga peristiwa air bah, di mana orang yang terus-menerus berbuat jahat, Allah ada titik batas toleransi yang tidak boleh dilanggar. Setelah itu dia hukum. Bukan berarti Allah tersinggung, bukan berarti Allah marah, bukan berarti Allah kalap, marah iya, tapi marah dengan cara yang benar. Harus ada disiplin saudara, harus ada murka ilahi. Pernahkah saudara berpikir, mengapa orang yang mencambuk dia, orang yang berkata salibkan dia, dibiarkan begitu saja? Mengapa ketika mencambuk tidak kena serangan jantung? Mengapa waktu mencambuk tidak kena serangan stroke? Mengapa yang berkata salibkan dia tidak tiba-tiba pingsan? Allah kita Allah yang baik, Allah yang penuh belas kasihan. Ketika di mahkamah agama, ketika di pengadilan Pilatus dan Herodes, Yesus tidak menggerakkan malaikat. Yesus membisu, menjawab seperlunya. Tidak ada mujizat, tidak ada penyelamatan supranatural. Surga seakan-akan senyap, terheran-heran. Raja segala raja, CEO alam semesta diperlakukan demikian. Seorang komentator Alkitab berkata, bila saudara melihat Yesus diperlakukan sangat-sangat tidak santun di kayu salib, bila saudara menggabungkan kegelapan selama 3 jam, kehausan dan kesendirian ditinggalkan Allah, disitulah saudara mendapati neraka. Neraka adalah kesendirian, neraka adalah kegelapan, neraka adalah tempat yang haus, seperti cerita yang diceritakan perumpamaan tentang Lazarus saudara.
Beri saya setetek air. Orang kaya yang meninggal bukan karena kayanya masih masuk neraka. Abraham seorang yang kaya, Daud kaya raya. Tapi orang kaya ini tidak memperdulikan Allah. Tidak memperdulikan sesama. Tidak percaya kepada korban yang diajarkan kitab-kitab Taurat. Yaitu darah binatang yang tertumpah. Orang kaya yang masuk neraka ini bukan karena kayanya. Abraham sangat kaya, Ayub sangat kaya, Daud sangat kaya, tapi mereka mencintai Tuhan. Orang kaya ini masuk neraka karena mengabaikan Allah, mengabaikan darah domba yang bisa menanggung dosa dia, dan mengabaikan sesamanya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kesendirian, kegelapan, kehausan, maka itulah pertanda kehidupan di neraka. Orang yang di neraka ditinggalkan oleh kemuliaan Allah. Neraka dilambangkan oleh Alkitab, lautan api dan belerang. Dilambangkan oleh Alkitab tempat yang pekat, tempat yang gelap. Ketika World Trade Center di New York ditabrak dengan pesawat, ketika gedung itu runtuh, debu berhamburan di mana-mana, orang ada yang berkata, saya melihat tangan saya saja tidak bisa, karena apa? Terlalu gelap. Neraka dilambangkan tempat yang gelap, artinya apa? Seperti kita masuk gua dengan senter, tiba-tiba senternya itu batunya habis. Yang ada adalah kegelapan. Tidak ada lilin yang menari, tidak ada sinar matahari. Yang ada adalah hanya berpikir, hanya menyesal. Kenapa saya masuk neraka? Neraka juga dilambangkan dengan lautan api dan belerang. Di Surabaya ada satu penjual ayam goreng yang kadangkala saya membeli di situ. Ayam goreng itu dimasak di wajan yang besar, minyaknya mendidih. Yang memasak saya kenal. Kadangkala saya bergurau dan berkata, neraka itu panasnya seperti minyak yang mendidih ini. Lalu si tukang masaknya berkata, Pak Lim, tapi neraka itu enak, ceweknya cakep-cakep. Saya juga bergurau sama dia, bagaimana? Andai kata di jalan tempat saudara jual, ada orang wanita banyak berbikini yang cantik, yang seksi, jalan di depan saudara. Lalu saudara tangannya dicelupkan ke minyak yang mendidih. Apakah masih bisa menikmati keindahan, kecantikan wanita itu? Saudara, kita terlalu sembrono. Kita menganggap neraka itu cuma isapan jempol, mitos, legenda, cerita yang ya tidak ada faktanya. Tetapi jangan pernah lupa, Alkitab berkata neraka itu ada. Yesus berkali-kali berkata neraka itu ada. Kalau Yesus bukan Allah, kalau Yesus bukan Allah yang menjadi manusia, maka saudara bisa tidak percaya dengan dia. Tapi kalau dia memang betul Allah, dan kalau dia berbicara neraka itu ada, pasti itu betul fakta. Tapi mungkin ada yang berkata kepada saya, Pak Lim, tapi mengapa kita berdosa, anggaplah 70 tahun, harus diganjar ke neraka yang kekal, neraka yang abadi, neraka yang selama-lamanya.
Saudara, nanti ketika kita meninggal, kita bisa mengerti kebenaran itu. Seorang yang mencuri, masuk rumah, mendongkar rumah, butuh waktu berjam-jam, dengan seorang yang membunuh, hukumannya berat mana? Membunuh cuma menarik pelatok pistol, mungkin tidak sampai 1 menit. Tapi mengapa membunuh itu jauh lebih berat? Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, jikalau saya mengambil satu tisu ini, saya lumuri dengan cat, tidak apa-apa. Cuma sehelai tisu. Tapi kalau saya ambil cat yang sama, saya lumuri satu mobil di jalan raya, entah itu Rolls Royce atau Alphard, saya lumuri milik orang, maka bermasalah. Saya bisa dilaporkan di polisi karena itu merusak barang yang mahal dan mewah. Kalau seorang pergi ke museum, mengambil lukisan yang harganya ratusan miliar, dilumuri cuma dengan 5 tetes cat, saya yakin dia akan ditangkap dan masalah ini akan menjadi masalah yang besar. Jadi persoalannya bukan catnya, tapi apa yang dirusak dengan cat itu. Demikian pula dengan dosa. Orang berpikir dosa itu sepele, cuma mencuri, cuma berselingkuh, cuma melakukan perbuatan jahat. Tapi saudara, berdosa itu melukai, menghina, menurunkan tata pencipta alam semesta. Tapi tentu saja inilah berita Natal, inilah berita Jumat Agung, inilah berita Paskah. Allah tahu manusia ini terpuruk, sebab itu dia mati disalib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Saudara tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Saudara perlu bantuan. Seperti seorang yang sedang tenggelam di laut, tidak bisa berenang. Tidak perlu instruktur memberitahu teori berenang. Tapi instruktur itu akan masuk dan menolong orang itu untuk diselamatkan. Sebab itu ada orang yang berkata, perbuatan baik seseorang itu seperti kapal kertas untuk mengarungi lautan. Saudara dan saya membutuhkan Yesus. Yesus mati disalib pada Jumat Agung, pada Jumat yang kelam untuk menanggung dosa saudara dan saya. Kembali ke neraka lagi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita bayangkan minyak mendidih. Tapi kalau saudara mau lebih gampang lagi, pulang dari ibadah, pulang dari kerja, saudara coba masak air 1 dandang. Setelah itu saudara lemparkan dari atas sampai ke bawah, sampai ke pantat saudara. Apakah minyak air panas itu tidak melukai saudara? Atau saudara kalau mau lebih gampang lagi, ambil ini setrika saudara. Setrika ini di rumah saudara colokkan dengan listrik. Setelah membara, setelah memerah, saudara duduk di setrika itu barang 5 menit. Sebab itu Yesus Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Ibu bapak, Jumat Agung Yesus dipaku di kayu salib. Yesus mati untuk menanggung dosa saudara. Sebab itu dia berkata, sebab itu Alkitab mengatakan,
Yesus sendiri menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Loh, kok bisa? Apakah mungkin seorang bisa menanggung dosa dari zaman Adam sampai kiamat? Kalau Yesus cuma seorang manusia, kalau Yesus cuma seorang nabi, maka kematiannya tidak memungkinkan menanggung dosa manusia. Tapi karena dia Allah yang menjadi manusia, maka kematiannya sanggup menanggung seluruh dosa manusia. Lupa, Lim, penginjil Lim, bagaimana saya tahu Yesus itu Tuhan? Bagaimana saya tahu Yesus itu penjelmaan ilahi? Siapa tahu itu cuma dongeng? Siapa tahu itu cuma isapan jempol? Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus yang membuktikan dia bukan sekedar tokoh agama. Dia bukan sekedar orang yang baik, tapi kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Dia pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Daniel Fuller berkata, "Jikalau ada orang yang dapat menunjukkan tulang belulang Yesus, maka dia akan menolak kekristenan." Seorang teolog berkata, kekristenan tanpa kebangkitan bukan hanya kekristenan tanpa bab akhir. Itu bukan kekristenan sama sekali. Ibu bapak, beberapa puluh tahun yang lampau, di satu negara yang anti Tuhan, dikumpulkan puluhan ribu petani Kristen. Lalu ada seorang tokoh yang anti Tuhan menjelek-jelekkan kekristenan selama 30 menit. Lalu dia panggil pendeta yang senior untuk membela iman Kristen selama 5 menit. Sebetulnya tidak fair menjelek-jelekkan kekristenan 30 menit, disuruh membela dalam waktu 5 menit. Itu tidak adil. Tapi pendeta ini berkata, "Saya tidak perlu 5 menit. Saya cuma perlu 5 detik. Di hadapan lautan petani Kristen yang jumlahnya puluhan ribu, dia meneriakkan satu kalimat. Kristus bangkit." Seperti suara gelora air laut, mereka sama-sama berteriak, "Sesungguhnya Kristus bangkit." Saudara bayangkan, dari abad 1 sampai abad 20, sudah ada jutaan orang yang meninggal karena iman kepada Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, bagaimana mungkin iman itu betul? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada peringatan Jumat Agung, peringatan Paskah, apakah saudara kalau meninggal sore ini, malam ini, saudara memiliki tempat di surga? Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu." Bukan pintu rumah, tapi pintu batin kita. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. "Oh Pak Lim, saya sudah lama ke gereja, saya sudah lama memberi persembahan kepada gereja." Itu bukan pertanyaan saya. Apakah saudara ada pada satu titik mengakui dosa,
minta ampun dosa, mengundang Yesus Tuhan masuk di batin saudara. Sebab itu saya beri kesempatan kepada saudara 1-2 menit untuk berkata, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni dosa saya. Sejak saya lahir sampai meninggal, oleh kucuran darah-Mu di kayu salib, ampuni. Puji Tuhan, Engkau sudah bangkit dari kematian. Bukan secara rohani saja, tetapi secara ragawi, secara fisik Engkau sudah bangkit. Katakan dalam doa dan undanglah Tuhan Yesus masuk di hati saudara. Mari kita berdoa. Saya beri kesempatan kepada saudara 1-2 menit untuk berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya undang Tuhan Yesus masuk di batin saya untuk mengampuni semua dosa saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya dari dosa. Bapa di surga, terimalah semua orang yang berdoa demikian. Bapa yang di surga, terima kasih atas perusahaan ini yang dengan setia mengadakan ibadah. Terima kasih suami istri pemilik perusahaan ini yang mengikuti Engkau sejak puluhan tahun yang lampau. Menjadi berkat bagi ratusan ribuan orang di dalam mencari mata pencaharian. Berkati semua stafnya, berkati semua karyawannya. Jikalau ada yang sakit, Tuhan jamah memberi kesembuhan. Tuhan lindungi pemiliknya, stafnya, karyawannya dari COVID-19. Dan yang sudah di dalam Dikau, tolong mereka bertumbuh serupa Yesus. Tolong semuanya mengenal dan mengundang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.